RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, saat ini Mei Junandi dan juga kru yang bertugas. Kita balik lagi, cari-cari lagi UMKM mana yang bakal kita expose dan kita bantu promosikan lah ya. Kita bantu publikasinya supaya banyak orang yang lebih tahu, banyak banget UMKM yang potensial yang ada di Kabupaten Sukabumi. Salah satunya ada di sebelah kiri Mei, ada Bu Yanti. Bu Vina. Bu Vina kok Bu Yanti sih? Bu Vina ya. Bu Vina atau Tevina ya? Kayaknya masih muda banget soalnya. Enggak, udah tua. Oh, udah tua ya. Udah 51 loh. Oh ya ampun, tapi kelihatannya ini loh auranya muda banget soalnya. Karena ya. Happy. Betul, Iya. menikmati hidup berarti Menikmati Bu Vina hidup. ya. Bu Vina ini adalah salah satu UMKM hebat, perempuan hebat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Beliau ini CEO ya, pemilik, owner dari Muhajira apa berarti? Jahit atau apa? Jahit dan handcraft. Jahit dan handcraft gitu ya. Berarti bukan rajutnya bukan ya, Bu ya. Karena mungkin orang-orang lain mikirnya kalau ngelihat bentuknya kayak craft gitu, ternyata beda ya sama handcraft kan ya. itu hasil karya tangan ya istilahnya. Jadi nggak hanya rajut tapi bisa apa saja kan gitu. Betul. Jadi nggak mesti rajutan toh, tapi yang jelas buatan tangan. Buatan handcraft. Betul, buatan juga tangan Bu Vinanya. Tapi ngomong-ngomong, kegiatan jahit menjahit handcraft ini memang basic punya dulunya sekolah atau dari dalamnya memang punya kreasi seni. Gimana ceritanya sih? Sebenarnya itu dari diri. Sejak SMA itu memang suka dengan jahit. Bahkan seragam aja dulu SMA saya bikin sendiri. Tas aja bikin sendiri. Ya Allah, jadi emang dari dulu emang sukanya jahit. Dulu kalau nggak punya mesin jahit itu saya pakai tangan ngecos, pakai yang jahit rantai gitu ya. Itu kuat itu, pakai sama aja dengan kualitasnya sama dengan jahit. Cuman memang lama. Memang prosesnya lama. Pakai tangan bukan pakai mesin gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, sekolahnya memang sekolah jahit. Enggak, dulunya? Sekolahnya di akuntansi justru. Justru keuangan jauh, ya. Jauh. Berbeda banget gitu kan ya. Tapi justru dari hobi itu ya. Bikin seragam sendiri luar biasa loh ya. Jarang-jarang. Walaupun memang perempuan sih sebenarnya. Kalau perempuan kan beda ya, ininya bakat, inner dan jiwa alaminya itu beda gitu kan ya. Tapi jahit menjahitnya berarti selain zaman SMA dulu itu berarti untuk pribadi ya, pribadi dulu belum dijual-jual. Sampai punya kepikiran buat menjual produk, bikin produk terus dijual tuh gimana ceritanya, Bu? Itu awalnya karena anak-anak gak ada yang jaga di rumah. Masih kecil-kecil dulu, saya single fighter. Kerja dari pagi sampai sore, jadi was-was bawaannya kan. Akhirnya saya putuskan untuk ya udahlah kerja dari rumah, beli perlengkapan jahit dari 2013 ya. Jadi bismillah aja mulai buka jahit sampai sekarang alhamdulillah. Luar biasa. Awalnya berarti baju ya? Baju. Jahit baju fashion. Awalnya baju. Justru pokoknya baju jahit yang aneh-aneh lah, itu ada satu model ya. Sekarang udah nasional juga loh kayaknya, dari Sukabumi. Itu kalau misalkan setiap event jahitnya di saya. Luar biasa. Jadi kalau mau pakai model apa aja, cuman dia konsul, teh ini mau fashion modelnya begini-begini, temanya begini-begini. Oh, saya desainin gini-gini, oke, bikin gitu. Luar biasa. Jadi udah banyak. Paling jauh kalau ngejahit baju pesannya dari mana? Pernah dari mana itu? Pesantren ada di mana ya? Di luar Pulau Jawa lah. Luar biasa. Pernah ada. Tapi rata-rata ada yang beberapa customer yang belum pernah ketemu lah. Sama yang fashion ini pun belum pernah ketemu, padahal dia di Sukabumi. Padahal Sukabumi, sama-sama di Sukabumi belum pernah ketemu. Jadi cuman modelnya ini, minta ukuran, lalu udah selesai gosen, udah. Luar biasa ya. Subhanallah. Maksudnya ini ya, maksudnya karena memang kecanggihan komunikasi juga gitu kan ya, handphone nggak perlu ketemu, padahal udah jadi pelanggan sering udah gitu kan ya. 7 tahunan lebih lah, dari kecil sampai sekarang udah gede luar gitu. Luar biasa. Padahal nggak tahu orangnya yang mana gitu ya. Cuma sekedar tahu alamat doang. Cuma tahu foto udah dipakai gitu, dari mana udah sampai ke Bangkok kalau nggak salah dia. Luar biasa. Berarti rata-rata seragam atau apa sih, Bu? Paling banyak itu yang spesifiknya yang untuk yang banyak artnya lah, yang ada payetnya apa segala macam gitu-gitu, kebayang yang buat event-event tertentu kayak untuk nikahan apa gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi kalau misalkan acara-acara resmi pun nerima jahitan juga di sini ya? Luar biasa. Cuman banyak rata-rata yang bikin
ada payetnya, ada yang aneh-anehnya gitu. Paling apa ya, event bergengsi yang pernah didukung sama jahitannya Bu Vina apa? Ya itu aja sih yang banyak, itu fashion aja itu. Fashion aja ya, fashion show gitu ya. Fashion soalnya kan kadang temanya aneh, ada yang harus pakai bunga artificial, ada yang full pakai koran, ada yang pokoknya sampai ada yang beratnya baju sampai 25 kilo itu ada. Semua dikerjain sendiri? Luar biasa. Subhanallah. Berarti sejauh ini dari 2013 sampai sekarang 2025 nih awal tahun belum punya karyawan? Atau biasanya kalau orderan ada kalau misalkan terlalu over ada kerjasama sama penjahit lain. Betul. Tapi tetap dikontrol karena kadang harus sesuai dengan apa yang kita mau kan gitu. Jadi setelah itu nanti apa harus ada yang dirombak atau apa, nanti saya itu lagi gitu, seleksi lagi. Tapi memang untuk event fashion di Sukabumi udah dipegang lah istilahnya gitu ya, udah banyak didukung sama jahitannya Bu Vina gitu. Iya, ada satu orang lah itu yang memang ke saya terus. Sebenarnya udah terkenal ya. Jangan-jangan seragam kita juga nih, jangan-jangan dipakainya dijahit sama Bu Vina? Enggak ya. Tapi memang mungkin untuk sebagian orang khususnya di dunia fashion tuh udah kenal ya Bu Vina ini yang punya Muhajirah. Oh iya betul, yang biasa saya bikin kebaya kah atau baju pengantin. Kalau baju pengantin yang gitu juga? Pengantin pernah. Pengantin pernah. Ada beberapa pernah. Tapi kalau untuk baju sejauh ini udah hampir 10 tahun lebih ya Bu? Iya. 10 tahun lebih. Paling lama pernah ngerjain dan paling susah bikin baju apa? Yang dari koran karena itu dibikin bunga. Itu hampir 2 minggu. Sendiri juga ya? Sendiri juga karena bikin bunganya satu-satu dari koran kan. Terus sama yang dari artificial. Jadi bikin bunga lalu full artificial pakai apa gitu. Itu yang paling lama. Sisanya Mas sebentar-sebentar. Betul. Jadi sesuai target lah ya. Mungkin karena udah jago juga kali ya. Jadi bisa, bukan jago. Bisa. Oh bisa ya. Udah ahli. Masih terus juga. Belajar kok. Betul. Gitu. Jadi karena memang udah terlatih gitu ya Bu ya. Udah ada jam terbang, jadi pesanan tuh insya Allah semua bisa. Tapi biasanya kalau pesanan baju tuh ada ketentuan nggak sih? Misalkan kayak seragam sekolah misalkan minimal sekian. Kalau seragam jarang ya. Seragam jarang. Cuman rata-rata kesini yang art aja yang aneh-aneh. Jadi kalau yang simple justru yang aneh-aneh. Justru yang simple itu jarang karena mereka banyaknya kan larinya ke konveksi atau apa betul. Nyari yang murah kan. Gitu. Kalau ini kan yang dinilai justru artnya. Butuh keahlian tertentu. Iya, yang orang lain nggak bisa gitu. Berarti di situ kuncinya ya ternyata. Kalau misalkan payet motek gitu, di orang lain juga nggak bisa kayak aku pegang gitu loh. Jadi beda lah itunya. Berarti memang kalau dari sini pun bisa kelihatan ya hasilnya beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Sudah ini penuh dengan imajinasi lah ya, gitu. Betul penuh dengan seni. Sebenarnya kalau ada contoh bajunya kita pengen lihat atau mungkin nanti foto ya. Foto paling ya. Nanti kita sisipkan ya, editor tolongnya nanti disisipkan ya foto-fotonya karena kalau soalnya kan jadi langsung diambil. Jadi nggak ada yang standby di sini. Betul. Jadi penasaran ke kita juga yang nonton nih sebenarnya fashion artnya yang kayak gimana ya, yang boleh bisa nanti ini gitu, gitu fotonya. Siapa tahu nanti penonton juga sahabat Rachel ada yang pengen tahu, pengen order ke sini gitu kan. Dan kebetulan kita nih lagi ada acara seni di sekolah, pengen ini aja ke Bu Vina gitu kan ya. Tapi sebenarnya yang bikin kita datang ke sini tuh bukan jahitnya doang, bukan ya. Tapi handcraftnya sahabat RCL ya. Ini dia, cantik lah ya, luar biasa. Bisa dilihat ini tuh produk baru ya sebenarnya ya. Baru ya? ini sebenarnya. Karena ada yang utama atau yang nomor yang sering yang suka kenal ya. Ya awalnya. Awalnya tuh ini tuh apa sih Bu? Sebenarnya ini tas ya. Ya, tas. Tapi tas belanja atau apa? Ini sih idenya dulu karena waktu saya mau ngasih sesuatu ke orang gitu pas hari raya, pengen nggak pakai tas yang tote bag biasa gitu loh, pengen ada sesuatu yang aneh yang tasnya itu bisa dipakai, apalagi sekarang kalau mau ke supermarket atau ke minimarket itu nggak bisa pakai plastik kan, harus pakai sesuatu gitu. Nah kalau bawa ini kan ini bisa bagus, bisa dipakai untuk itu. Betul. Terus kalau misalkan mau jalan-jalan nggak malu-maluin bawa begini, bener nggak? Kalau dan ada yang kecil itu, nah bisa dibawa untuk mandiri sekali soalnya. Yang kecil ini bisa untuk sajadah atau apa, mau kena kan bisa dibawa kan. Betul. Jadi unik gitu kan. Itu jadi kepikirannya dari itu awalnya. Luar biasa. Jadi terus diproduksi
saya tawarkan kok banyak yang minat. Oh, pasti ya. Karena betul. ini harganya termasuk terjangkau lah. Kalau saya lihat di online itu, ini masih di bawah online justru. Masih di bawah online gitu. Luar biasa. Jadi awalnya tetap ya balik lagi karena kebutuhan pribadi gitu betul. kan ya. Diposting ternyata banyak peminatnya, banyak yang mau. Banyak yang mau. Tapi kalau udah beli gini kayaknya sayang buat dipakai, Bu. Kayaknya cantikan dipajang gitu loh, ya kan? Jadi buat hiasan di lemari gitu kan ya, atau kayaknya di meja kan kalau gitu belanja kan, kayak gini kan lucu ya. Iya, orang juga pasti ngelihatnya itu tas belanja yang lucu gitu kan ya, kayaknya sayang, mau pakai juga sayang gitu kan. Tapi proses bikinnya ini tuh apa sih, boleh dijelasin nggak, Bu? Ini dulu awalnya dari pita, tapi karena pita itu kecil-kecil, jadi harus banyak dan prosesnya lama. Terus kemudian ada ini kawat bulu namanya. Kawat bulu. Nah, saya coba buat dari kawat bulu, jadi hasilnya seperti ini. Nah, luar biasa. Ini juga hasil ibu sendiri ya, Iya. betul ya. Apa ya istilahnya tuh, hak ciptanya punya Bu Vina sebenarnya. Kayaknya ini satu-satunya di Sukabumi nggak sih, Bu? Iya, kayaknya Ya, masih ya, kan? satu-satunya. Karena kan belum pernah ngelihat kita yang kayak gini handcraft gitu. Karena biasanya kalau online mungkin dari luar Iya, gitu dari kan. luar rata-rata. Banyaknya barang impor Ya, gitu ini kan, rata-rata ya. ini motivasinya saya lihat juga dari YouTube kan, dari luar. Kok bagus ya gitu. Kayaknya betul, kalau betul, ini diganti dengan kawat bulu lebih mewah. Luar Gitu. biasa. Dan yang lucunya lagi, luar biasanya lagi, ini si kantongnya ini, si tasnya ini juga kerjasama sama UMKM lain ya, Bu? Iya, kerjasama dengan UMKM lain, jadi ngebantu UMKM lain. Nah, jadi ada kerjasama, ada saling support sesama UMKM gitu kan, betul, ya. betul. Kalau boleh tahu pengerjaannya dari yang kecil kah atau yang sedang ukurannya sampai yang besar gini berapa lama, Bu? Kalau untuk tasnya sendiri, karena memang dari jauh ya pesannya, jadi agak lama ya. Jadi nungguin datang Nunggu barang tasnya. ini ya. Tapi kalau bunganya sendiri untuk satu tas ini, ya bisa satu hari bisa 10. 10 tas? Nah, 10 tas bikin biasa. bunganya ya. Bunganya untuk bikin bunganya 10 tas bisa satu hari. Ditempel ke sini tuh pakai lem ya? Pakai lem. Nah, bukan dijahit juga ya? Bukan. Kayaknya. Kuat ini, Susah kuat. soalnya, tapi kuat, betul kuat. Kalau misalkan pemasarannya sejauh ini, entah itu baju jahit atau khususnya tas ini lah ya, yang unik memang bisa dibikin dijual jauh gitu ya, sejauh ini kemana, Bu, pemasaran? Masih online aja ya. Online ya? Tapi online-nya bukan di marketplace E-commerce ya, gitu ya. bukan e-commerce, bukan. Belum. Tapi ada pemikiran ke sana. Jadi tapi harus stok yang banyak dulu ya. Betul. Online untuk di TikTok gitu, di Instagram, di Facebook. Boleh sebutin? Terus sama dari mulut ke mulut. Itu Sama pasti. ini UMKM ya, bantu. Oh iya, betul. Dari betul. pembina UMKM sendiri itu sangat membantu. Jadi setiap ada event itu bawa produk dari sini untuk dibantu memasarkan gitu. Betul. Yang jadi pertanyaan, orang Sukabumi tahu nggak ada produk ini gitu kan? Yang jadi pertanyaannya itu, orang Sukabumi tahu nggak ada produk ini. Jadi kalau misalkan kalian kayak Bu Vina bilang tadi, kalau belanja kan sekarang udah nggak bisa pakai plastik ya, jadi harus bawa kantong belanja sendiri. Apa salahnya kalian dukung, bela dan beli produk UMKM dengan cara beli produk kantong belanja kalian? Tapi sumpah loh, kalau dipakai belanja ke pasar tuh sayang, disimpan daging di sini gitu kan, sayang kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah ibu-ibu ya, kali kalau sayang buat dipakai, belinya 2 gitu kan, yang satu buat belanja, yang satu buat dipajang gitu Ini kan ya. untuk kasih ke orang juga nggak malu ya. Hampers ya, Bu ya. Bisa diisi apa aja, isinya bisa biasa aja, tapi tasnya yang luar biasa. Berkesan, betul. Jadi kalau misalkan ngasih sesuatu kado gitu kan ya, di luarnya pun udah kelihatan packagingnya tuh udah cantik banget, campernik, udah berkesan lah ya, udah bener-bener bisa terngiang-ngiang gitu kan ya. Sekarang kan kalau hampers tuh biasanya suka ada isi beras, ada gula, apa-apa betul. gitu kan. Sembako gitu ya. Sembako, ini tinggal dimasukin aja ke sini kan. Betul. Jadi udah nggak pakai kardus-kardus lagi. Iya. Mungkin kalau ada yang bosan gitu ya, kan bisa pakai ini, luar biasa. Harganya, Bu? Kalau Harganya. dari segi harga. Nah, kalau untuk yang masih istilahnya under 100 lah. Ya, kalau ini itu 35.000. Tapi murah loh ya, di Murah. bawah 100.000. Yang ini berapa? Ini yang paling besar itu 60.000. Tuh kan. Yang paling besar. Ada yang sedang itu 45.000. Kalau yang ini juga sama, Bu? Ini untuk sekarang ini produk baru karena mau lebaran ya, event lebaran. Untuk kue kering. Iya betul. Jadi nanti ini masih terlalu besar. Jadi saya sedang pesan untuk pas ukuran. Untuk kue kering ya. Yang 2 toples, 3 toples. Nah, ini kerjasama dengan pengusaha kue kering.
betul. Jadi unik ya. Betul. Jadi lebih unik. Nah ini kalau ini kerjasama dengan pengrajin di Sukabumi. Oh Ada di Limbangan. Oh di Limbangan. Golpara masih di sini. Ya. Ini kerjasama dengan beliau. Produknya, jadi saya hias. Gitu. Luar biasa. Lagi-lagi saling support antar UMKM ya Bu ya. Dan ini cocok sih sebenarnya buat kalian yang mau datang ke rumah calon mertuanya gitu kan ya, atau ke rumah mertuanya gitu kan. Nanti lebaran tuh jadi udah nggak bingung kantongnya yang cantik sampurnya kayak gimana aja gitu kan. Sebenarnya bisa juga gitu pesan nanti kalau misalkan ada, memang ini sih lumayan ya kalau untuk nasi box, kantong nasi box. Jadi dibuat ukuran untuk yang nasi box yang 20 kali 20. Nah gitu bisa juga. Cuman itu pesan khusus ya, request khusus. Jadi gitu. Sebenarnya bisa kantong pun bisa by request ya, sama kayak bisa. Bisa. Selagi masih bisa ditangani mah hayu aja. Ya. betul. Demi pelanggan puas dan juga tersenangi ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kayaknya kalau orang-orang yang pengen kelihatan estetik gitu ya, ngasih barang estetik gitu kan ya. Tapi kalau boleh tahu ini dari tahun berapa Bu? Ini dari pas Covid ya bikin ini. Justru pas Covid. Justru Covid itu kan jarang ketemu orang, terus saya banyak nganggurnya, jadi ada kreasi lah, bikin gitu. Betul. Malah justru banyak yang mau ya? Justru banyak yang mau. Luar biasa, berkah dari Covid kayaknya ya. Iya, alhamdulillah. Betul, karena penjualan online itu Covid ya, di masa Covid itu yang meningkat meningkat justru. Waktu zaman Covid sampai ke angka berapa memang Bu? Per bulan deh? Ya. Per bulan. Bisa umroh? Umroh belum, cuman bisa nyekolahin anak ya. 3 anak pokoknya istilahnya 3 anak udah cukup gitu, sampai kuliah biasa, gitu. Luar biasa, ada yang kuliah juga gitu kan. Ada yang lagi kuliah. Tapi juga kalau sekarang. saat ini setelah Covid justru masih meningkat atau ada kendala tersendiri sih? Alhamdulillah lancar aja ya. Lancar. Tapi kalau pemerintah, karena kan tadi Bu Vina juga udah sedikit nyenggol pembina dari Kecamatan Sukaraja ya. Bu Nina sebenarnya sih kita senggol ya. Sejauh ini ada bantuan atau support dari pemerintah belum, Bu? Kalau untuk dana belum. Ini semua pribadi, dana pribadi. Cuman untuk supporting marketingnya memang ada. Dari Bu Nina ini, dari Bu Nina, dari Bu Ajeng ya, dari pembina UMKM Sukaraja ya, sangat membantu sekali gitu. Luar biasa, khususnya untuk pemasaran. Karena kan kalau usaha itu pemasaran juga hal penting ya Bu ya. Jadi kalau banyak yang ngebantu, justru lebih banyak orang yang tahu, lebih terkenal. Mudah-mudahan kita datang ke sini juga bisa membantu pemasarannya, bisa membantu secara publikasi. Lebih banyak orang yang tahu ternyata ada produk cantik, unik dan juga penuh seni dari Kecamatan Sukaraja. Terakhir Bu, kalau ada orang yang mau pesan lewat mana? Bisa di WA ya. Bisa di WA. Boleh sebutin WA-nya? 0813 8083 0251. Itu khusus untuk order. Untuk order ini ya, handcraftnya Bu Vina Muhajirah. Tapi kalau misalkan ada ketentuan nggak sih kalau misalkan mau pesan baju atau handcraft ini Hamin 3, Hamin 2? Kalau untuk pesanan banyak yang ini 10 sampai 15 hari. Atau minta request bunga warna tertentu, nah itu bisa juga, tapi memang jangka waktunya 10 sampai 15 hari. Tapi kalau baju kita lihat dia kebutuhannya apa, tapi kalau misalkan memang banyak pernak-perniknya memang butuh waktu sekitar semingguan gitu. Betul. Yang pasti jangan ngedadak kayak bikin kue ya. Karena memang ya, Bu, banyak yang ngedadak loh. Banyak yang ngedadak sampai saya harus lembur-lembur, tapi demi customer saya kerjain juga gitu. Ya, betul. Tapi ya tolong aja lah ya kebijakan dari pembelinya ya. Jadi sahabat Rachel, kalau kalian udah penasaran, tapi kalau datang ke sini ke tempat langsung boleh Bu? Boleh disebutin nggak alamatnya? Ini tepatnya di depan Toat Agung Sukaraja, jadi di sebelum sedekatan dengan kecamatan atau puskesmas. Nah, dan posisinya itu pinggir jalan strategis. Pinggir jalan sekali, betul. Kalau di Google Map udah bisa ya Bu ya? Nanti saya bisain. Nah, betul nanti tinggal bisain. Pokoknya WA-nya jangan lupa, editor ditulis di sini, dan juga sahabat Rachel tinggal pesan aja. Sekarang orang udah pada punya WA ya Bu. Iya. Jadi kalau mau pesan konsultasi langsung mau gimana itu bisa kan gitu ya. Kalau gitu Bu Vina terima kasih sudah mau diajak ngobrol hari ini, udah mau direpotin, didatengin, acak-acak gitu kan ya ruangannya. Kalau gitu sahabat Rachel jangan lupa selalu bela produk UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi. Belanya dengan beli pastinya ya, jangan jauh-jauh, nggak perlu produk impor. Produk handcraft Bu Vina juga ini udah kualitasnya luar biasa. Kali itu sahabat Rachel, itu dia obrolan kita dengan UMKM Muhajirah punyanya Bu Vina, Mei Junandi dan juga kru yang bertugas. Rachel, kami ada bersama Anda.